3. Oke, untuk perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis dari forecasting program yang dimana menghasilkan use case, activity case, dan sequence case dari forecasting program. Yang untuk kelompok 3-nya sendiri itu beranggotakan ada Akbar Aditya, lalu ada Hipnawari, dan saya sendiri Muhammad Dafa. Lalu untuk selanjutnya, untuk yang pertama, untuk menjelaskan ada Hipnawari. Untuk Hipnawari dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek yang dimana UML merupakan suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini, UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software dalam arsitektur. Yang kedua ada menurut Rosa Salahuddin pada tahun 2011, Unified Modeling Language atau UML merupakan salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk menggambarkan kebutuhan atau requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Oke. Di sini ada tujuan UML, yaitu yang pertama dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat membagikan model yang siap digunakan. Adalah bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Yang keempat, dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Yang keenam, dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Oke, selanjutnya di sini ada user form sendiri, yang dimana ada user form 1 dan user form 2. Untuk user form 1 ini adalah dimana base dari untuk membuka user form selanjutnya, yang dimana ketika kita mengklik dari ke button dari profil perusahaan, maka itu akan menampilkan user form kedua, yang dimana itu harus diisikan dengan nama perusahaan dan jenis perusahaan. Lalu setelah dari user form kedua tersebut, nanti ada diklik comment buttonnya sendiri untuk membuka untuk user form selanjutnya. User form selanjutnya sendiri ada user form 3 yang dimana berisikan untuk mengisi dari aktual, apa, dan forecasting. Ini mana di sini kita akan menghitung forecasting dari perusahaan yang akan kita analisis. Untuk pertama-tama kita mengisi dari datanya sendiri. Di sini ada aktual, apa, dan forecasting. Lalu setelah itu kita mengklik comment button hitung, yang dimana akan menghasilkan hasil dari forecastingnya sendiri, yang dimana itu adalah 457 seperti ada di PowerPoint. Lalu untuk tampilnya sendiri itu akan menghasilkan diagram garis yang dimana akan menampilkan seperti ada di PowerPoint. Lalu ada untuk setelah kita menganalisis dan mendapatkan hasil yang kita inginkan, maka untuk comment button tutup itu akan menutup program dari aplikasi VBA ini. Oke, selanjutnya di sini akan ada use case forecasting dari forecasting program yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang dimana di sini user itu pertama-tama menekan comment button, yang dimana itu akan membuka user form utama, yang dimana aplikasi VBA itu menampilkan comment button tutup dan juga menampilkan comment button profil perusahaan. Setelah itu user menekan comment button profil perusahaan, yang dimana itu akan menampilkan profil perusahaannya sendiri dan juga menampilkan comment button perhitungan. Setelah itu, setelah menekan comment button perhitungan, itu akan menampilkan user form perhitungan, yang dimana akan menampilkan diagram, dan juga sebelum menampilkan diagramnya sendiri, untuk usernya sendiri itu mengisi data perhitungan. Lalu setelah mengisi data perhitungan, maka aplikasi VBA akan menampilkan hasil perhitungan forecasting dan juga menampilkan diagram
garis seperti yang ada di user form sebelumnya atau dalam PowerPoint ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lipna sendiri. Silakan. Selanjutnya yaitu activity diagram forecasting program. Di sini kita menggunakan dua aktor, yaitu user dan sistem. Yang pertama-tama mulai, lalu menuju ke sistem. Diperintahkan untuk masuk atau klik profil perusahaan. Selanjutnya, input nama perusahaan dan jenis perusahaan. Lalu, akan terdapat tombol cek login. Bila salah, akan kembali ke petunjuk sebelumnya. Jika benar, akan melanjutkan ke tugas yang selanjutnya, yaitu masuk ke menu utama. Selanjutnya, setelah masuk ke menu utama, akan diarahkan untuk mengisi manage data barang. Manage data barang dibagi menjadi 3, yaitu aktual, alpha, dan forecasting. Lalu ketiga tersebut diperintahkan untuk klik hitung. Setelah klik hitung, diperintahkan lagi untuk klik tampil atau cetak laporan. Setelah itu akan ada button logout, lalu proses selesai. Oke, selanjutnya untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh Akbar Aditya. Nah, sequence diagram forecasting program. Nah, yang pertama, user melakukan login, yaitu dengan mengisi nama dan jenis perusahaan. Selanjutnya, mengkonfirmasi nama dan jenis perusahaan. Lalu yang ketiga, validasi nama dan jenis perusahaan. Nah, jika nama dan jenis perusahaan salah, maka langkah selanjutnya yaitu akan muncul pesan nama dan jenis perusahaan salah. Selanjutnya, meminta data dan informasi perusahaan. Yang ketujuh, menampilkan menu utama. Yang kedelapan, forecasting. Yang 9, menampilkan hasil perhitungan. Yang 10, diagram dan forecasting. Akhir yaitu menampilkan keseluruhan hasil. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah memerhatikan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.